Salat menurut bahasa doa. Kenapa doa dinamakan dengan salat? Karena saat berdoa itu kita tersambung kepada Allah. Karena itu kalau ingin cepat dikabulkan doanya, maka antara lisan dengan hati mesti nyambung. Jangan lisannya baca A, hatinya ke B. Ya kan? Doanya minta lulus ujian, tapi hatinya berpikir kredit cicilan, kan repot tuh. Nah, jadi mesti nyambung. Oleh karena itu dalam sholat dilatih tersambung dulu, sehingga seluruh bacaan terkoneksi, doanya terkabul. Itu yang menjadikan seluruh nabi dan rasul itu diperintahkan sholat, dan dalam sholat mereka berdoa. Nabi Zakaria kan dikabulkan doanya saat sholat. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya, Nabi Musa itu saat menerima awal wahyu diperintahkan mengadu pada Allahnya lewat salat. Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Nabi Isa itu baru lahir, perintah pertamanya itu salat. Ya. Quran surah ke-19 itu Maryam ayat 31 sampai dengan 33 itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Nabi Ismail alaihissalam sampai mewasiatkan pada keluarganya supaya konsisten sholat agar terus terkoneksi dengan Allah. Saya selalu memberikan logika begini, kalau Anda itu punya koneksi dengan pejabat, aksesnya mudah kan? Gitu. Punya koneksi dengan DKM ini aksesnya mudah ke masjid tuh. Ya. Baik. Nah, punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu mewanti-wanti keluarganya dan meminta, bahkan memerintahkan mereka konsisten menjaga sholat. Itu diabadikan di Al-Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan adalah beliau itu kana kan bisa mengatakan begini di luar Al-Quran. Wa amara ahlah. Tapi kadang ada kana di situ bertemu mudhari'. Ya, karena bertemu dengan mudhari maknanya dua. Ya, yang pertama yadullu 'alal 'adah, menunjukkan pada kebiasaan. Jadi Nabi Ismail itu terbiasa meminta keluarganya mengingatkan supaya jaga sholat, jaga sholat. Nah, itu bagi orang tua muslim jadi teladan. Orang tua harus punya kebiasaan mengingatkan anaknya supaya menjaga sholat. Nah, karena di situ ahlah itu menunjuk pada setiap personnya. Kan keluarga itu ada 4 dalam bahasa Arab. Ya. 1 ailatun, 2 usratun, 3 alun, 4 ahlun. Tuh. Ailatun sifat saling mendukung dari kata aul. Kalau sudah berkeluarga harus saling mendukung, mensupport, mendorong, membantu. Nah, jangan bertikai di lingkungan keluarga. Karena itu pertentangan, perselisihan, permusuhan di lingkungan keluarga itu diantara yang paling tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, silaturahim itu kan ayat keluarga di An-Nisa ayat pertama yang sering disatukan dalam 3 ayat kan dalam kesempatan Jumat itu. Ali Imran itu, kemudian An-Nisa, satu lagi di surat yang ke-33 Al-Ahzab di penghujungnya, kan? Yang di An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, jadi dan ulul arham itu kan yang pertama keluarga inti. Menyambungkan arham, menyambungkan silah. Ya, terkoneksi dengan kuat di antara bagian keluarga itu bagian dari ketakwaan. Mafhum mukhalafahnya Pak? Ya, mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, memutus rahim, memutus hubungan kekeluargaan itu termasuk dari penyimpangan terhadap nilai takwa. Nah, itu mesti hati-hati. Karena itu wasiat para nabi itu sebelum meninggal itu menyatukan keluarganya dulu, bukan dalam masalah harta. Awas, hati-hati itu. Ya, ada 3 dosa bertumpuk diantaranya pada orang-orang yang rebutan warisan sampai tercerai-berai. Itu pelanggarannya 3 dan termasuk pada kategori dosa besar itu. Ya.
rebutan warisan sampai bertengkar sampai memutus hubungan silaturahim. Karena itu orang tua dalam hidup satu kan, ingatkan sholat, bahkan sebelum meninggal harus dipastikan itu. Ya, itu ada di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 132. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian pernah dengar kisah, pernah tahu tentang cerita bagaimana Nabi Ya'qub itu menjelang wafatnya beliau kumpulkan anak-anaknya, keluarga besarnya. Kalau besok lusa bapak meninggal, iman kalian bagaimana? Salat kalian bagaimana? Jangan khawatir, kami akan konsisten menjaga tauhid iman kami, menyembah Allah ya seperti generasi bapak dan kakek moyang kita itu menjaga itu semua.